BPOM menunda dulu implementasi AstraZeneca sambil menunggu konfirmasi dari WHO. 17 negara resmi menangguhkan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca. Penangguhan diputuskan sejumlah negara sebagai salah satu upaya pencegahan. Beberapa negara melaporkan kasus kematian dan orang yang dirawat pasca mendapatkan vaksin AstraZeneca. Indonesia yang sudah menerima 1,1 juta dosis vaksin mengaku belum mendistribusikan vaksin ini. Pemerintah masih menunggu hasil kajian Badan POM dan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia terhadap penggunaan vaksin AstraZeneca. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengaku vaksin AstraZeneca akan kadaluarsa pada akhir Mei nanti. Karenanya, pemerintah akan mengambil keputusan penggunaan vaksin setelah Badan Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan rekomendasi resmi terkait penggunaan vaksin ini. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, banyak negara di dunia menangguhkan sementara terkait vaksin AstraZeneca ini. Nah, usai munculnya dugaan pengentalan darah yang terjadi pada sejumlah orang. Namun pemerintah Indonesia hingga saat ini masih menunggu keputusan resmi Badan Kesehatan Dunia WHO. Apakah temuan ini akan menghambat proses vaksinasi di tanah air yang kini tengah gencar dilakukan? Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait AstraZeneca di stop Eropa. Apakah lanjut di Indonesia? Nah, seperti biasa pemirsa, kita sudah terhubung dengan narasumber. Kita akan langsung sapa saja. Ada Mas Muhammad Perwil Asari, Diaspora Indonesia di Rusia. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Perwil. Selamat malam, Mbak April. Baik, Mas Perwil, seperti apa sih pelaksanaan vaksin yang ada di Rusia, Mas Perwil? Pelaksanaannya kalau di sini kita diperuntukkan untuk semua masyarakat Rusia. Kayak dari yang muda sampai yang tua, dari 18 tahun sampai 60 tahun. Baik, yang kita tahu bersama bahwa masyarakat Rusia kebanyakan adalah masyarakat lanjut usia. Apakah didahulukan yang lanjut usia atau seperti apa pelaksanaannya di sana? Kalau untuk pelaksanaannya, karena di sini ada banyak tempat untuk vaksinasi. Dan kalau untuk lansia, sebenarnya semuanya bisa langsung mendaftarkan, nggak harus lansia atau yang muda dulu. Jadi dilakukan secara bersamaan ya, tidak ada prioritas kalangan mana dulu yang divaksin begitu. Untuk vaksin digunakan sendiri seperti apa, Mas Perwil? Kalau vaksin di Rusia, karena mereka punya vaksin sendiri, yaitu Sputnik 5. Jadi, ya, Sputnik 5. Jadi memakai vaksin sendiri ya. Soal efektivitas vaksin sendiri, seperti apa Mas Perwil? Boleh dijelaskan? Kalau efektivitasnya dijelaskan di berita-berita, kemungkinan 95% berhasil. 95%. Apakah vaksin Rusia ini setahu Anda juga dipasarkan ke luar negeri atau hanya diperuntukkan untuk Rusia? Sejauh ini Rusia mereka merencanakan untuk memasarkannya ke luar negeri juga. Tapi belum dilakukan ya? Berarti memprioritaskan warga negara dari Rusia sendiri. Betul. Baik, untuk penyebaran COVID-19 di sana saat ini seperti apa, Mas Perwil? Untuk penyebaran COVID sekarang di sini sudah mulai mengurang dari yang beberapa bulan lalu itu 11.000 atau lebih, sekarang turun ke 9.000. Nah, pengurangan ini apakah karena dilakukannya vaksin atau ada program protokol kesehatan yang dilakukan oleh Rusia? Vaksin juga termasuk dan ada juga protokol kesehatan di Rusia seperti harus menggunakan masker dan harus menggunakan sarung tangan kalau ingin keluar. Baik. Apakah masyarakat sudah melakukan aktivitas secara normal, Mas Perwil, di sana? Untuk sekarang sudah mulai normal kembali. Baik. Apakah warga negara asing seperti Anda yang tinggal di sana sudah diperbolehkan vaksin juga? Mengingat tadi Anda mengatakan vaksin ini dilakukan secara bersamaan begitu. Ya, kalau untuk warga negara asing,
mereka boleh menggunakan boleh vaksin juga, tetapi mereka harus membayar sekitar 5.000 rubel orang Rusia atau sekitar 970.000 di Indonesia. Baik, Mas Purwil sendiri sudah melakukan vaksin? Kalau saya sudah. Baik, boleh Sudah 2 kali diceritakan Mas melakukan seperti apa pengalaman vaksin di sana? Apa yang dirasakan seperti itu? Eh, Kalau setelah vaksin, mungkin kita akan 3 hari merasakan pegal-pegal di seluruh badan, atau bisa juga pusing, atau yang lebih parah mungkin bisa panas selama 3 hari. Baik, jadi vaksin dilakukan lama berapa tahap Mas Purwil? Kalau yang kita tahu kan Indonesia ini ada 2 kali tahapan vaksin. Di sini juga 2 kali sama. Juga 2 kali habis dan setiap vaksin setelah 3 minggu. setelah 3 minggu dan setiap vaksin merasakan pegal-pegal selama 3 hari begitu ya. Ya. Adakah berita atau mungkin informasi atau fakta yang menyebutkan bahwa efek vaksin di sana ada yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan begitu Mas di sana? Sejauh ini belum ada, masih panas dan pegal-pegal dan pusing. Baik. Kalau efektivitasnya mencapai 95%, artinya sudah dipastikan Rusia tidak lama lagi akan terbebas dari pandemi COVID-19. Seperti apa kebijakan pemerintah di sana? Kalau untuk membebaskan semuanya mungkin belum, karena untuk angka kasus pun masih tinggi juga, lumayan tinggi. Baik, kita Tapi kalau untuk silakan. beberapa aktivitas sudah mulai dilakukan. Baik, untuk vaksin AstraZeneca sendiri, apakah masuk di sana, Mas Nuril? Sejauh ini belum ada, masih menggunakan Sputnik 5 untuk Rusia. Dan berarti Rusia tidak membuka pintu masuk untuk vaksin lainnya ya, hanya memakai vaksin pribadi dari Rusia sendiri. Oke, Mas Purwil, berapa lama Anda tinggal di Rusia? Untuk sekarang sudah 2 tahun 2 tahun. berkuliah di sini. 2 tahun tinggal di Rusia. Seperti apa pengalaman Ya. pandemi COVID-19 di Rusia sebelum adanya vaksin, Mas Purwil? Sebelum adanya vaksin, untuk beberapa bulan pertama tahun lalu 2020 itu Rusia benar-benar ditutup total, benar-benar tidak boleh keluar sama sekali kecuali untuk hal penting. Dan kalaupun misalnya ingin pergi keluar kayak misalnya kantor atau ke mana, itu hanya dibolehkan untuk 2 kali dalam 1 hari, dan harus mendaftarkan diri di internet dulu untuk itu. Untuk kebijakan dan juga bagaimana pemerintah mengatur di masa pandemi ini, seperti apa penilaian Anda? Sejauh ini bagus untuk Penanganannya ya? protokol kesehatan, jadi penanganan juga sudah bagus. Baik. Apa perbedaan yang mungkin bisa Anda lihat dibandingkan Indonesia begitu dari berita-berita yang muncul di media online? Mungkin kalau perbedaannya di sini pada saat yang tutup total itu benar-benar jalanan kosong dan orang-orang yang pergi pun hanya sedikit. Dan untuk protokol kesehatannya juga denda, mereka akan memberikan denda bagi mereka yang tidak menggunakan masker dan sarung tangan. Ada penindakan dan penerapan denda begitu ya yang dilakukan oleh pemerintah Rusia. Dendanya seperti apa, Mas? Dendanya harus membayar sebesar 5.000 rubel uang Rusia atau 970.000 uang Indonesia. Dan itu cukup efektif ya untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19. Mas Purwil, Anda melihat di Indonesia ini kan lagi polemik soal AstraZeneca, di mana Eropa sangat teguh, banyak negara yang tidak memperbolehkan masuknya AstraZeneca. Dikhawatirkan ada hal yang tidak diinginkan. Anda pribadi melihat informasi yang sudah berkembang di sana, seperti apa Anda menilai vaksin AstraZeneca ini? Mungkin untuk AstraZeneca belum siap untuk disebarluaskan karena isu-isu yang beredar dan banyak juga korbannya yang berjatuhan. Ya, menurut saya harus ditinjau ulang begitu ya? Ditinjau ulang dan harus dipertimbangkan untuk penggunaannya. Baik. Mas Purwil, apa sih harapan Anda di tengah pandemi ini dan juga mulai sudah ada vaksin yang sudah didistribusikan ke masyarakat? Kalau harapan saya ya semoga COVID cepat selesai dan semoga semua berjalan kembali normal lagi. Baik. Terima kasih Mas Purwil sudah bergabung bersama kami, dan ini selanjutnya ada Terima kasih Mbak Ferdinand. Pak Johannes Endi.
Ya, Diaspora selamat Indonesia. pagi. Terima kasih Mas Bril sudah bergabung. Salam sehat selalu. Terima kasih. Pak Yohanes ini, Ya, ya terima kasih sudah bergabung Pak. Selamat malam waktu Indonesia. Pak Yohanes, seperti apa perkembangan AstraZeneca di sana Pak Yohanes? Yang Astra itu ya. Ya. Ya Astra itu saya ceritakan, saya juga nggak terlalu maksudnya itu sekali, saya ceritakan dari kejadian-kejadian. Kebetulan anak saya itu kerjanya di kayak TK, taman kanak-kanak gitu kan. Ya waktu hari Senin dia harus mendapatkan vaksin hari Senin kemarin. Tapi hari Senin kemarin itu tepatnya dibicarakan mengenai AstraZeneca ini, vaksin ini. Jadi sementara ini di stop lah saya juga belum tahu, tapi hari ini juga ada keputusan baru bahwa dari penelitian mereka dari Senin sampai hari ini, nanti sore ini diputuskan kembali, ada keputusan baru lagi bahwa Seneca itu bisa dipakai atau tidak. Karena waktu anak saya itu seharusnya kan dengan pakai Astra itu, tapi tiba-tiba diganti dengan BioNTech Pfizer itu. Jadi vaksin AstraZeneca di sana diganti dengan vaksin lainnya ya, Pak Jonas? Belum diganti, tapi sekarang dalam mereka diteliti lagi. Oke. Apa lanjut atau apa tidak. Efeknya, nah hari begitu? ini, iya efeknya apa gitu. Tapi hari ini ada satu pengumuman lagi lah gitu. Ya? Nah, iya kebijakan terus atau tidak? Karena rencananya AstraZeneca ini akan digunakan untuk di setiap praktek dokter umum gitu. Jadi yang semua datang ke praktek kalau di kita sebutnya apa ya, house art itu punya dokter kita pribadi. Nah di situ kita rencananya memakai vaksin AstraZeneca tersebut. Tapi tadi saya sudah bilang hari ini ada keputusan baru lagi. Barusan saya kan kerjanya di sport hall. Saya juga akan dapat juga, tapi bulan April saya barusan berbincang-bincang dengan seorang guru di hall ini. Dia bilang dia akan tanggal 20 April akan mendapatkan dengan Astra justru. Itu saya bilang kan sekarang lagi stop ya. Hari ini keputusannya atau pakai Astra atau tidak. Dan ternyata tidak terlebih dahulu ya, di hold terlebih dahulu. Pak Yohanes, apakah Anda mendengar berita yang tidak menyenangkan atau mungkin ada masyarakat yang sudah divaksin AstraZeneca dan mempunyai efek yang kurang baik begitu? Ada tapi nggak terlalu banyak ya. Apa Pak efek yang paling parah? Mengenai darah saya juga nggak terlalu. Pengentalan darah seperti itu ya? Genau itu ya itu benar. Berarti sudah ada di sana yang mempunyai efek pengentalan darah ya? Ada juga iya. Divaksin. Kalau saya perlu ya itu, tapi nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Baik. Tapi ya. Ya silakan. Ya, Pak Yohanes, seperti apa pelaksanaan vaksinasi di Jerman sejauh ini yang Anda tahu? Caranya gitu ya. Di Jerman itu pertama-tama yang hampir sedikit berbeda ya dengan kita di Indonesia. Di sini pertama-tama itu orang-orang lansia yang di atas 90 tahun. Karena di sini kan nggak kayak di kita 90 tahun masih banyak ya yang itu pertama-tama dia yang dituju gitu. Jadi 90 tahun itu ya didatangi oleh petugas-petugas ke orang-orang tersebut, terutama juga di panti jompo. Setelah itu ke panti jompo karena mereka nggak bisa keluar ya, udah resiko tinggi. Jadi tahapannya ada nakes yang menghampiri masyarakat lanjut usia begitu ya? Apakah ada prioritas? Apakah ada prioritas Pak Yohanes untuk masyarakat lanjut usia terlebih dahulu atau ini dilakukan bersamaan? Itu prioritas. Kalangan lanjut usia terlebih dahulu ya untuk dilakukan vaksin. Baik. Pak Yohanes, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.